Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Ibni Fahmi dari jurusan Ekonomi Pembangunan dengan nomor BP 2010-513005 dari Universitas Andalas. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aggregate demand and aggregate supply. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aggregate demand atau permintaan agregat, di mana permintaan agregat adalah permintaan total dalam suatu perekonomian dan dapat disebut sebagai total pengeluaran dalam perekonomian. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa PDB dalam perekonomian adalah permintaan agregat dapat dirumuskan dengan AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana komponen permintaan agregatnya adalah C pengeluaran konsumen, I pengeluaran investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M adalah impor. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menyatakan apabila harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan begitu juga sebaliknya, pada saat harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta pun akan ikut berkurang juga. Selanjutnya, mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Pertama, karena pengaruh pendapatan. Ketika tingkat harga meningkat, daya beli menurun, yang menyebabkan penurunan pendapatan real dan konsumsi turun, itu yang menyebabkan penurunan permintaan agregat. Ketika tingkat harga menurun, daya beli meningkat, menyebabkan pendapatan real meningkat dan konsumsi meningkat, yang mengarah pada peningkatan permintaan agregat. Pengaruh yang kedua yaitu tingkat suku bunga. Ketika tingkat harga meningkat, tingkat bunga meningkat, dan dengan demikian biaya pinjaman meningkat. Ini menyebabkan penurunan konsumsi dan oleh karena itu penurunan permintaan agregat. Yang terakhir yaitu efek nilai tukar. Tingkat harga meningkat, nilai tukar juga meningkat, yang mengarah pada apresiasi mata uang. Selanjutnya, faktor-faktor permintaan agregat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan agregat atau akhir domestik di antaranya yaitu pertama, pendapatan disposable. Pendapatan agregat atau aggregate income merupakan nilai keseluruhan pendapatan pemasok faktor produksi yang telah diproduksi selama kurun waktu tertentu. Nilainya sama dengan nilai output agregat. Yang kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga merujuk kepada biaya dana yang dikeluarkan oleh suatu institusi keuangan, terutama bank. Yang ketiga, kepercayaan dunia bisnis atau investasi. Kepercayaan dunia bisnis akan menggambarkan tingkatan optimisme bisnis, tingkat prospek pendapatan di masa yang akan datang, sehingga istilah ini juga sering disebut dengan investasi. Yang keempat, jumlah uang yang beredar real. Besaran jumlah uang yang beredar atau money supply merupakan jumlah seluruh uang dalam suatu perputaran ekonomi, termaksud di dalamnya tunai, koin, dan saldo. Yang kelima, pengeluaran pemerintah merupakan belanja barang maupun jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Istilah ini dikenal dengan government expenditures. Keenam, pajak. Pajak ialah kontribusi wajib yang diberikan bagi warga negara terutang oleh pribadi maupun badan tertentu dengan sifat memaksa menurut undang-undang. Yang ketujuh, pendapatan luar negeri. Pendapatan luar negeri merupakan pendapatan yang diperoleh oleh individu maupun sekelompok orang dari luar negeri. Kedelapan, harga luar negeri. Dan yang terakhir, 9. Nilai tukar real. Nilai tukar real merupakan besaran nilai tukar yang dipakai seseorang ketika menukarkan jasa maupun barang dengan hal serupa lainnya. Jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu permintaan absolut, di mana permintaan ini adalah permintaan terhadap sebuah barang dan juga jasa secara umum disertai ataupun tidak disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Yang kedua, permintaan efektif merupakan permintaan terhadap barang
dan juga jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Dan yang terakhir, permintaan potensial adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu produk yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Selanjutnya, schedule dan kurva permintaan. Di mana schedule permintaan merupakan sebuah tabel yang dapat memperlihatkan antara harga barang dan kuantitas barang yang diminta. Sedangkan kurva permintaan adalah sebuah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan kuantitas barang yang diminta. Perhatikan gambar di samping ini. Gambar pertama adalah schedule permintaan barang, gambar kedua adalah skala permintaan barang. Dari schedule dan kurva permintaan di samping dapat diketahui bahwa makin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah unit barang yang diminta. Dapat dilihat kurva permintaan memiliki kemiringan yang negatif. Hal tersebut menegaskan hubungan antara harga barang dan kuantitas barang yang diminta, di mana bila harga naik, maka kuantitas barang yang diminta akan turun. Dan jika harga menurun, maka kuantitas barang yang diminta akan naik, dengan syarat harga barang lain tetap. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan dibuat dengan mengasumsikan hal lain selain harga barang, seperti pendapatan, ekspektasi, dan selera tidak berubah atau tetap. Hal tersebut dinamakan ceteris paribus. Jika dalam asumsi hal lain tersebut berubah, itu berarti akan terjadi perubahan permintaan konsumen, yang artinya kurva permintaan akan bergeser baik dari kiri bawah ke kanan atas maupun sebaliknya. Perhatikan kurva permintaan di samping. Jika dilihat pada kurva di samping, pada awalnya kurva permintaan pada garis lengkung D atau pada saat tingkat P1 dan kuantitas Q. Namun pada saat tingkat pendapatan seseorang naik, kurva permintaan yang tadinya pada garis lengkung D akan bergeser menjadi D2. Meskipun harga tetap pada titik P1, tetapi kuantitas barang yang diminta naik menjadi Q2. Pergeseran garis lengkung D yang bergeser menjadi D2, inilah yang dinamakan dengan pertambahan permintaan. Sedangkan perubahan Q menjadi Q2 dinamakan dengan pertambahan permintaan jumlah barang. Dari kurva di atas dapat disimpulkan bahwa ketika pendapatan konsumen meningkat dan harga barang tetap, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah dan permintaan konsumen meningkat. Tetapi ketika pendapatan konsumen menurun dan harga barang tetap, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan dan menyebabkan permintaan konsumen juga menurun. Selanjutnya mengenai aggregate supply atau penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah penawaran keseluruhan bagi barang dan jasa dalam ekonomi. Dengan kata lain, penawaran agregat adalah agregasi dari setiap penawaran yang dilakukan setiap perusahaan atas produk dan jasanya. Perhatikan skala grafik berikut. Misalkan kurva penawaran perusahaan A dan penawaran agregat seperti gambar di samping. Perusahaan A bisa saja tidak mampu memproduksi barang pada harga di bawah 500, namun perusahaan lain masih mampu karena keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan A. Contohnya adalah skala produksi dan sumber daya yang lebih murah. Next, hukum penawaran atau the law of supply. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor ini banyak mengakibatkan penawaran akan barang maupun juga jasa menjadi naik maupun turun. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga barang, maka jumlah penawaran akan meningkat tinggi. Harga tinggi merupakan daya tarik bagi produsen untuk memproduksi suatu lebih banyak lagi, atau juga dengan daya tarik bagi produsen baru untuk masuk ke kalangan pasaran. Kedua, teknologi produksi. Tingkat kemajuan teknologi perusahaan akan menentukan suatu kemampuan memproduksi perusahaan itu.
Pada umumnya, semakin tinggi tingkat teknologi yang akan diterapkan, semakin efisien pula perusahaan itu. Ataupun juga dengan kata lain, biaya produksi ini dapat ditekan atau pada akhirnya barang dan jasa yang ditawarkan pun akan bertambah. Yang ketiga, munculnya produsen baru. Kemunculan produsen baru di pasaran akan menambah jumlah barang yang dijual atau juga ditawarkan. Yang keempat, harga faktor-faktor produksi. Naik maupun juga turunnya harga faktor-faktor produksi yang akan mengakibatkan naik atau turunnya biaya produksi. Hal ini banyak mempengaruhi penawaran suatu jenis barang. Dan yang terakhir, harapan atau ekspektasi produsen. Selanjutnya mengenai macam-macam penawaran. 1. Penawaran marginal. Penawaran marginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual sama dengan harga pasaran. Yang kedua, penawaran submarginal. Penawaran submarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual di bawah harga pasar. Yang ketiga, penawaran supermarginal. Penawaran supermarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya di atas harga pasar. Yang keempat, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah penawaran yang dilakukan oleh banyak penjual di pasar. Dan yang terakhir, penjualan individu. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu individu, tidak lebih. Selanjutnya, fungsi penawaran agregat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mendatar. Bagian ini menunjukkan ekonomi berada pada tahap ketidakseimbangan dan tingkat pengangguran berada pada kondisi tinggi. Apabila terdapat peningkatan output, harga tidak akan naik. Yang kedua, menurun. Persaingan antar perusahaan terjadi untuk mendapatkan sumber ekonomi yang semakin menurun. Keadaan ini akan mendorong harga input naik, dengan demikian biaya pengeluaran juga naik. Dan yang terakhir, menaik. Pada tahap ini, ekonomi mencapai penggunaan tenaga penuh atau full employment. Jadi, pasti ada kesulitan untuk meningkatkan output kecuali berlakunya peningkatan harga. Pada tahap ini, perusahaan-perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan sumber-sumber dan peningkatan output. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah sebuah grafik yang memperlihatkan perkembangan antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Sebelum melihat bentuk kurva penawaran, kita dapat melihat contoh tabel penawaran terlebih dahulu. Perhatikan gambar di samping ini. Data tabel penawaran di samping menyatakan bahwa ketika harga barang tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga tinggi. Kemudian harga barang diturunkan sedikit demi sedikit dan jumlah yang ditawarkan pun semakin berkurang. Begitu pula dengan kurva penawaran yang bentuk garis dari kiri bawah menuju kanan atas atau the slope positif. Contohnya saja, pada harga 5.000, jumlah barang yang ditawarkan ada 400. Dan pada harga 3.000, jumlah barang yang ditawarkan hanyalah 200. Selanjutnya, mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang bentuknya vertikal? Dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa ekonomi atau PDB realnya bergantung pada penawaran tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam, serta pada penguasaan teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa. Bentuk kurva penawaran agregat jangka panjang yang vertikal pada intinya hanyalah suatu penetapan konsep di ekonomi klasik dan kenetralan moneter. Jadi, mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang bentuknya vertikal? Pertama, karena pergeseran yang berasal dari tenaga kerja. Jika jumlah pekerjaan lebih besar, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan meningkat. Hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika banyak pekerja yang meninggalkan pekerjaannya ke luar negeri, maka kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kiri.
Kedua, karena pergeseran yang berasal dari modal. Kenaikan jumlah modal dalam suatu perekonomian akan meningkatkan produktivitas sehingga jumlah penawaran barang dan jasa meningkat. Sebagai hasil, kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan. Dan yang ketiga, pergeseran yang berasal dari sumber daya alam. Produksi perekonomian bergantung pada sumber daya alamnya. Penemuan jenis mineral menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Perubahan dalam pola cuaca yang mengakibatkan pertanian menjadi sulit menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Next, mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas? Kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal. Sebaliknya, dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat berbentuk miring ke atas. Dalam periode 1 atau 2 tahun, kenaikan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkat jumlah penawaran barang dan jasa, sedangkan penurunan dalam tingkat harga cenderung akan mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa. Pada setiap teori, ketidaksempurnaan pasar dan spesifik menyebabkan sisi penawaran dalam perekonomian perilakunya berbeda-beda dalam jangka pendek jika dibandingkan dengan perilaku dalam panjangnya. Teori-teori tersebut yaitu 1. Teori kekuatan upah. Menurut teori ini, kurva penawaran agregat jangka pendek yang miring ke atas karena dalam jangka pendek upah nominal sulit berubah. Lambatnya perubahan upah nominal itu terkait dengan kontrak jangka panjang yang menetapkan upah nominal yang terkadang berjangka waktu hingga 3 tahun. Yang kedua, teori kekakuan harga. Teori ini memberi tekanan bahwa nominal upah menyesuaikan dengan lambat seiring berjalannya waktu. Teori kekakuan harga menekankan bahwa harga dari suatu barang atau jasa tertentu juga lambat menyesuaikan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga, teori kesalahan persepsi. Menurut teori ini, perubahan-perubahan dalam tingkat harga keseluruhan terkadang dapat menyesatkan produsen tentang apa yang terjadi dalam masing-masing pasar tempat di mana mereka menjual. Dalam hal ini, produsen menanggapi perubahan tingkat harga ini menuntun pada kurva penawaran agregat jangka pendek yang miring ke atas. Ketika produsen melihat harga produknya turun, mereka dapat salah anggapan bahwa harga relatif mereka telah turun. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Baik salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.